Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Ya, pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ini merupakan materi untuk sejarah peminatan kelas 11. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dijelaskan dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Dari teori-teori ini dapat kita pahami bahwasanya perkembangan agama Hindu-Buddha berkembang dengan pesat dalam kehidupan masyarakat setelah berdirinya kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Untuk lebih mengenal kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, mari kita sama-sama simak video berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan maritim pertama yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut prasasti Upa, penguasa pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya, Kudungga adalah penguasa lokal. Namun, karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan. Namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman yang menjadi raja. Selanjutnya, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada cucu Kudungga, yaitu Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ini, Kerajaan Kutai mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai juga diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Sehingga sumber perekonomian Kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Selain itu, Kerajaan Kutai memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci. Terbukti dengan adanya prasasti yang disebut Yupa atau batu bertulis. Tulisan yang terdapat dalam Yupa menggunakan huruf Pallawa bahasa Sanskerta. Yupa merupakan tugu peringatan upacara kurban. Dalam suatu prasasti terdapat kata Vavakeswara yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Vavakeswara berkaitan erat dengan agama Siwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kutai menganut agama Siwa. Dengan letak yang berada di jalur perdagangan India di barat dan Cina di timur, banyak pengaruh dari luar yang masuk ke Kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan ditemukan benda-benda dari kedua wilayah tersebut. Barang-barang seperti keramik, arca dewa, trimurti, serta arca Ganesha kemungkinan merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah Kerajaan Tarumanegara itu meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Pertanian menjadi mata pencarian utama masyarakat seperti yang disebutkan dalam prasasti Tugu. Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tumbak atau sekitar 11 km yang kemudian disebut sebagai Sungai Gomati. Pembuatan saluran irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
karena pada akhirnya dapat mengairi ladang pertanian masyarakat. Oleh karena itu, Raja Purnawarman menjadi raja yang diagung-agungkan rakyat. Adanya saluran irigasi ini juga memberikan dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat, karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Selain itu, ia juga menjalin hubungan baik dengan Cina di masa dinasti Tang. Terbukti dari adanya catatan seorang pendeta bernama Fa Xian yang terdampar di Pulau Jawa pada 414 Masehi. Dalam catatan itu disebutkan bahwa masyarakat sekitar sudah mendapat pengaruh Hindu. Masyarakat sekitar sudah mendapat pengaruh Hindu India. Raja dan sebagian masyarakat memeluk agama Hindu. Beberapa juga ada yang memeluk agama Buddha dan animisme. Berdasarkan prasasti Cia Ruten, terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap rakyat sebagai telapak kaki Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung Dunia. Beberapa peninggalan yang dapat dijadikan sumber sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara yaitu prasasti. Terdapat 7 prasasti yang ditemukan diantaranya yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghyang, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara yang kaitannya dengan kehidupan maritim dan agraris terdapat pada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu menerangkan penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan psikologi dan jangan lupa mengerjakan tugas pada aplikasi psikologi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.